kalau gini, Yesus kalau tadi itu kan sudah paham menjelaskan. Anda silakan. Iya, Yesus kan sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa akulah dia. Artinya memang tidak mengaku bahwa akulah Allah. Yang maksudnya dia kan Allah yang tadi yang di dalam dia itulah, yang dia bersatu itu, satu pribadi itu. Itu menurut saya ya itu Iya. jangan memaksakan Itu- argumen, Pak ya. Argumen itu tidak boleh dipaksakan Gini. kepada yang lain. Itu kan menurut Baik. argumen saya. Kan begitu. Ya kalau Ya, itu kan menurut argumen Anda, bukan Iya, menurut iya. Yesus. Kalau saya kan menyampaikan yang tertulis yang dijelaskan oleh Yesus. Nah, saya Yesus juga. dan Bapa adalah satu. Nah. Dijelaskan oleh Yesus itu bukanlah jelas. satu pribadi. Seandainya perkataan tuh istilahnya memang tidak begitu artinya, dia pasti menjelaskan Bapa dan Aku adalah satu, bukan aku Allah, bukan apa. Penjelasannya Ya, ini. satu pengajaran tapi tidak ada di situ kan tidak ada bahwa mengatakan satu pengajaran kan itu. Memang saya kasih tahu Aku dan Bapa adalah satu, yang dimaksud satu penjelasan dari Yesus, satu pengajaran. Tapi tidak ada di situ, tapi di situ tidak ada menjelaskan. Adakah menjelaskan kepada muridnya adalah? Kan ada kok. Nah, makanya Anda buka Yohanes 17 dari ayat 8 sampai 26. Iya. Kalau saya gini aja. Apa yang dijelaskan Yesus tentang Aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah satu pengajaran. Sebagaimana dia menurunkan pengajaran kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Itu tuh Bu, penjelasannya Aku dan Bapa adalah satu. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tidak. Itu sudah perkataan Yesus, Pak. Perkataan Yesus memang itu. Tetapi kalau menurut Anda kan memang Anda kan tidak mengimani Yesus. Tidak Gini. Enggak bisa. Argumen jangan dipaksakan. Bapak lebih baik baca dulu dah. Baca dulu Yohanes 17 penjelasan Yesus tentang Aku dan Bapa adalah satu. Apa sih yang dimaksud Aku dan Bapa adalah satu menurut Yesus, bukan menurut Anda, bukan menurut saya, tapi menurut Yesus. Gitu. Ya, menurut Yesus sekali lagi saya sampaikan kepada Anda ya. Ini biar Anda paham gitu. Mari kita baca sedikit. Kita baca aja sedikit ya biar kita paham gitu. Saya mendengarkan aja. Nih, aja. Apa yang dimaksud Aku dan Bapa adalah satu? Bagaimana penjelasan Yesus? Nih penjelasannya Aku dan Bapa adalah satu. Mari kita baca ya. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah. Ya, selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi Aku datang kepadamu dan mengatakan semuanya ini. Kan kayak gitu. Sementara mereka masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Tuh ya. Artinya apa kata Yesus ya? Aku telah memberikan pengajaran-Mu kepada murid-muridku. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Satu pengajaran. Makanya Yesus memberikan pengajaran dari Bapa kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Tuh. Nah, ya tetapi tetap beda konsepnya, beda. Nggak usah apa, beda konsepnya. Ya itu kan kalau paham Anda. Ini saya bukan mengajukan paham saya gitu, tapi penjelasan dari Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Itu yang dimaksud bukan satu pribadi, tapi satu pengajaran. Tetapi di situ tidak pernah dia menjelaskan bahwa aku satu pengajaran dengan Bapa untuk mengajari kamu. Kan nggak ada. Ada nggak di situ? Lah. Nih, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Tuh. Ya karena dia Tuhan itu ya wajar mengajarkan Maksudnya apa? firman-Nya kan.
Kan begitu. Maksudnya apa? Yang disampaikan Bapa kepada Yesus itu diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Apa yang diajarkan oleh Bapa kepada Yesus, diajarkan Iya. Yesus pula kepada muridnya. Aku Iya, iya, telah iya, iya. memberikan firman-Mu kepada mereka. Tuh, Iya. gimana sih? Ya oke lah kalau begitu. Tetapi kalau saya tetap itu tadi nggak bisa saya merubah itu. Gitu. Iya. Gitu. Bahwa Maka nih. Bapa dan aku adalah satu itu kata Yesus. Yesus itulah sudah mengatakan akulah dia. Maksudnya akulah Allah gitu maksudnya kan begitu. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut Anda silahkan. Karena Anda kan bukan orang Kristen ya. Jelas mempelenter Sekali ayat lagi. itu. Jelas ayat itu di Sekali Anda yang lagi. mempelenter, ya kan? Dipelenter. Karena Anda Pak. tidak percaya kepada apa kan? Kristen. Kalau Pak, saya orang Kristen ya tetap saya- sampai kapanpun saya tetap mempertahankan itu. Nih ya. Itu aja. Saya kita nggak masalah bukan, ya kan? bukan Kita kan beda-beda Pertama. keyakinan, beda-beda kepercayaan tuh wajar. Yang penting kita toleransi itu kita junjung tinggi itu aja. Saling menghargai. gini Pak ya. aja. Satu, perlu Anda luruskan dulu bahwa ini bukan menurut saya. Iya Dan benar tidak benar. ada Bukan menurut abang. tidak ada pelintiran dari saya. Saya hanya membacakan penjelasan dari Yesus. Iya, Bukan iya, menurut benar, saya, benar bukan itu, Bang. pelintiran dari saya gitu. Tetapi Jadi abang kalau kan Anda begini. tuduh, kalau Anda tuduh ini dari saya, nggak ada pendapat Iya, saya. iya benar, Ini benar, benar. penjelasan Yesus Iya, gitu. penjelasan Yesus. Tetapi karena itu kan sudah istilah keyakinan saya di situ, itu istilahnya sudah jelas perkataan Yesus begitu, ya itu yang saya pegang. Itu aja. Ya, Iya, iya, artinya iya, kan? gini, itu masalah dari Anda. Anda Iya, iya, mau mengikuti Yesus atau tidak itu kan terserah Anda. Iya, Kalau iya, benar, Anda benar. mau membangkang penjelasan Yesus, no problem bagi saya, kan Iya, gitu. Gimana sih? Tapi kalau saya kan nggak membangkang, nggak pernah saya membangkang kata-kata dari Yesus itu. Apa yang dikatakan Oh, ya itu semuanya udah. benar, ya kan? Nah, tapi Ya udah, dulu- kalau Anda tidak membangkang ya Pak ya, maka ikuti paham Yesus. Yang dimaksud aku dan Bapak adalah satu pengajaran gitu, bukan satu pribadi. Tapi tolong Aduh. jelasin kepada saya, adakah dia mengatakan bahwa ini satu pengajaran? Adakah di situ yang dalilnya bahwa itu satu pengajaran dalam ayat itu? Pak, berapa kali harus saya ulang? Makanya Anda buka kitab Anda, Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Tuh, Iya benar. artinya itu benar. apa? Yesus telah memberikan pengajaran Bapa kepada murid-muridnya. Berapa kali sih? Tapi sama Makanya yang sama yang masa, ayat masa tadi Anda itu, firman aja gini. itu beda, Firman itu aja beda, Anda, Pak. masa Bedanya Anda beda firman itu. aja nggak Itu- paham gitu. Nah, itu kan Coba sudah Anda pengajaran baca memang lagi Yesus nih, ke bawah. mengajarkan, iya kan? Mengajarkan Ke bawah memang. lagi. Bentar dulu, jangan diprotes dulu nih kata Yesus. Yesus Iya. telah memberikan firman-Nya kepada murid-muridnya. Terus kata Yesus ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Tuh adalah benar ya. Tuh, sama seperti Engkau yang telah mengutus aku ke dalam dunia. Tuh. Makanya kalau kita Iya, lihat di iya. sini kata Yesus ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ya ini Nah, penjelasan itu Yesus. kan itu Aku penjelasan kan dan tidak ada. gini. Itu bukan itu artinya. Makanya- Bahwa aku di dalam makanya kata engkau di dalam Yesus, aku bentar dalam dulu, engkau. Pak. Bahwa Yesus itu satu dengan Allah. Udah itu nggak usah dibahas lagi, Bang. Makanya- itu pikirkan abang Bentar. aja. Itu yang Makanya dengan nih, pengajaran ya, murid itu kata-kata beda, Yesus. Bang. Itu sudah Kata kadang-kadang Yesus. orang di situ, Bang. Orang Kristen sendiri pun kadang-kadang di situ bingung. Makanya orang Kristen beda-beda kalau naik ke Baik. tempat abang tuh beda-beda jawabannya. Bentar, ya, bentar. Nah, itu. Makanya ini penjelasan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Dan Nah. seperti penyampaian Anda tadi, ya, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Apa yang dimaksud aku di dalam dia di dalam aku, dan aku adalah Bapa? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Maka kata Yesus, ya, makanya baca penjelasan dari Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa. Ya, Di ya. dalam aku, ya, dan aku di dalam Engkau. Nah, Agar mereka juga itulah di yang dalam aku- kita Bang, tuh. di dalam engkau itu berarti Ya. dia kan satu.
Satu Bang Nah, itu. berarti murid-muridnya satu dengan Bukan, Bapak berarti. lain lagi konsepnya. Murid-murid itu lain lagi konsepnya. Lain. Ini murid-muridnya kata Maksudnya Yesus dia agar kan mereka maksudnya gini Bang, dia membandingkan Bentar nih. supaya sama apa maksudnya sama seperti kita Bapak dalam aku agar di dalam mereka Bapak. Kan gitu agar maksudnya. mereka juga di dalam kita. Paham gak? Nah, ya di Tuh. dalam kita itu maksudnya Agar menjadi mereka juga di dalam kita. Berarti Artinya- Bapa dan Yesus serta murid-murid Tuhan semua kalau menurut Anda Tuhan. bukan. Ah, No terus itu. terus Bukan. ke bawah lagi nih ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuh, aku di dalam mereka kata Yesus, dan engkau di dalam aku, supaya sempurna menjadi satu. Tuh, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, ya, bahwa engkau yang mengasihi mereka sama iya, seperti iya. engkau mengasihi aku. Tuh. Iya, Jadi gini iya. Pak, ya gampang Iya. gitu, gampang menjelaskan ini gitu. Ketika Anda baca Yohanes 17 nomor 8 sampai nomor 26, di Iya, situ iya, aku iya. dan Bapa, ya, aku dan Bapa kata Yesus adalah satu ajaran sama Nah, seperti di situ tidak ada murid-muridnya mengatakan satu ajaran kan, aku dan Bapak satu nggak ada. Bapak dan aku adalah Makanya satu. Anda, Pak, Tidak ada kan Anda Bapak dan baca aku du- satu Anda ajaran buka nggak dulu dah. ada, Bang. Anda buka ada. dulu dah kitab Anda nih ya. Aku telah memberikan firman-Mu Itu, kepada mereka. Tuh. Makanya di situ kalau memang bukan Kristen jangan memahami yang itu. Yang orang Kristen tuh lebih Aku tahu, telah Bang. memberikan Lebih tahu firman-Mu pengertian kepada yang di mereka. situ. Kayak gimana Yesus mengatakan aku telah memberikan firman-Mu, pengajaran-Mu kepada mereka. Nggak ada mana? ajaran gimana? Mana ada pengejaran di situ? Nih, firman-Mu ini apa menurut Anda? Ayo. Nah, itu firman Yesus tadi itu. Firman Yesus dari mana? Makanya Anda buka dulu deh kitab Anda biar paham gitu. Saya Nih, lebih ya, paham, nih, Bang. nih, Lebih nih, paham, nih, saya nih, paham. nih, ya, Saya ya, ya. paham juga. Nih, kata Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan Nah, mereka ya, telah itu menerimanya. benar Nih, itu. bahwa apa pengajarannya? Pengajarannya bahwa Yesus itu datang dari Tuhan dan Yesus itu utusan Tuhan. Itulah ajaran Yesus dari firman Tuhan. Gimana sih? Nah, itu menurut Abang. Menurut Abangnya saya hargai. Bukan Iya kan Bang, menurut Abang. sekali lagi saya ini bukan menurut saya, menurut Yesus. Baca Enggak, kitab Anda tuh. Yang menjelaskan kan Abang di situ. Tuh. Iya kan? Lah, Yang menjelaskan saya ini, tidak kan? menjelaskan, saya hanya membacakan yang Nah, yang dijelaskan membacakan kan Yesus. begitu. Ya iya wajar dibacakan, yang Nah, penting enggak disalah, kan gitu. bukan ditafsir sembarangan gitu. Saya menyampaikan cuman apa yang gini dikatakan aja Yesus. Bang, kesimpulannya gini aja sudah. Karena istilahnya kami itu orang Kristen yang sudah ribuan tahun istilahnya apa memakai Alkitab itu, ya itulah. Nah, kan nggak boleh kan? Ya udah. Itu apakah saya bertanya Coba. dulu sama Abang, boleh nggak tanya? Oh, Boleh boleh nggak tanya? apa tuh? Ya, di dalam Alkitab Abang boleh nggak istilahnya dari tetangga sebelah, misalnya mengoreksi kita tetangga sebelah, boleh nggak? Adalah dia apa dianjurkan? Boleh. Maksudnya kan begini, mengoreksi ini, wah ini Boleh. salah, ini tidak benar, kitabmu tidak benar, Iya. apa kitab salah. Nah, ada nggak? Memang harus dikoreksi kalaunya salah. Kenapa? Memang ada ajarannya Islam kayak gitu. Berarti Islam itu mengoreksi agama orang lain itu nggak apa-apa lah. Mengoreksi Lah, agamanya kalaunya kitabnya. salah, Waduh, kalaunya tidak sesuai dengan pengajaran para nabi tidak pernah mengajarkan menyembah manusia. Lalu ada ajaran ya apapun agamanya menyuruh menyembah manusia, ini wajib diluruskan. Gimana sih? Tetapi kan Wajib. yang namanya keyakinan kan beda-beda. Lah, tergantung orangnya. Nah. Setelah kita luruskan apakah dia percaya atau tidak, itu kan pilihan dia. Nah, kan begitu. Gitu. Kalau agama yang dari kami itu nggak ada diajarkan untuk memproses agamanya apa Alkitabnya orang lain atau agama yang lain. Nah, itu kan nggak itu. ada. Jadi gini, Nggak boleh gitu. Saya mau tanya sedikit sama Anda. Ya, Kalau oke. Anda ngotot, ya Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus itu disalib, berarti Bapa ikut tersalib.
Yesus disalib. Yesus disalib itu kan dia statusnya manusia. Nah, Yang saya tanya, apakah Bapak ikut tersalib? Bapa Allah itu ikut tersalib. Allah itu di sorga, roh itu berbentuk roh. Berarti misah, bukan satu. Berbentuk roh. Mana sih kata Anda satu, tapi katanya di surga Bapaknya. Gimana itu berarti misah, roh bukan itu satu. Allah itu berbentuk roh. Nah, itu aja. Tetapi tetap itu Yesus dengan Allah tetap satu. Itu menurut saya ya. Nggak konsisten, Bang. Iya. Nggak konsisten kalau Anda katakan satu, tapi Itu ketika Yesus disalib misah, gitu. Itu kan Bukan satu pribadi saya kan, berarti. Saya kan punya hak ya kan, hak saya itu. Oh, abang bilang Ya, kalau tidak konsisten. Ya, terserah abang menggunakan aja kan. hak wajar. Nah, itu hak saya itu. Nah, kalau Iya, kayak wajar, cuma kayak abang kan mengatakan Muhammad itu kan nabi. Itu hak abang, benar itu. Bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang nabi. Iya kan, saya juga mengakui bahwa Muhammad itu nabi. Iya kan, saya bukan ya apa. gini aja, Bang. Ya, sesuai dengan perkataan Anda ngotot dengan saya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika saya tanyakan ketika Yesus itu disalib, apakah Bapak ikut tersalib? Jawaban Anda kagak. Tersalib juga. Bapak Itu tersalib juga Allah itu. Karena dia kuasa ya. Oh, Allah tersalib. Tersalib juga. Karena dia satu kan. Iya. Jadi kalau waktu dia tersalib lalu Yesus itu mati, berarti Allah juga mati. Mati tapi dia hidup kembali. Karena dia berkuasa segalanya. Baik, kalau Yesus dan Allah itu mati karena dia satu, siapa yang urus dunia? Yang mengurus dunia ya Allah itu sendiri. Lah, Tuhan itu mati, siapa yang urus dunia? Ya Allah itu sendiri. Lah, Allahnya tadi mati. Iya. Kata Anda mati. Lalu siapa yang urus dunia? Ya Allah itu sendiri, tidak ada yang lain. Masa orang mati mengurus? Gimana sih? Nah, itu aja. Makanya Bang, ya jangan memaksakan doktrin yang kagak masuk akal. Kalau Masuk Allah akal, itu Bang, mati, masuk akal. jelas akal. dia tidak bagi bisa saya ini mengatur. masuk akal. Tetapi kalau bagi abang nggak masuk akal, tapi kalau bagi saya masuk akal. Lah, di mana akalnya? Di mana akalnya ketika Allah itu mati, ya siapa yang mengatur dunia? Ayo jawab. Ya Allah itu sendiri. Itu. Lah, gak ada yang dia lain. kan mati. Iya. Lalu Allah gimana itu orang mati mau ngatur? Aduh, gelap Iya, dunia, oke. dunia gelap. Oke. Pokoknya saya nggak itu masuk saja. akal berarti. Itu, bagi saya masuk akal, Bang. Tetapi bagi Anda Enggak, itu bagi Anda. Nggak apa-apa. Silahkan, nggak Gak apa-apa. apa-apa, yang penting kan Iya. yang penting kan dari diskusi kita menjadi bahan renungan dan pelajaran itu aja. Enggak ada saya maksud kan yang lain. gitu. Yang penting kita saling menghargai, saling menghormati kan gitu. Gitu ya kan? Kan kalau menurut saya, Itu menurut aja sih. saya ini ya, menurut saya semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, itu aja. Kalau saya enggak sepakat. Seluruh manusia ini bukan diciptakan Tuhan yang sama, tetapi oleh seluruh Tuhan yang manusia sama. Itu ini diciptakan Tuhan yang satu. Saya tidak sepakat kalau dikatakan Tuhan itu sama. Enggak sepakat. Tapi saya sepakat kalau dikatakan Tuhan itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, bukan yang sama. Karena apa? Tuhan umat Islam itu tidak mau jadi manusia, nggak pantas. Tuhannya Kristen itu kan jadi manusia, artinya beda. Tuhan kita nggak sama gitu loh Bang. Ya itulah Bang. Kalau memang apa ya itulah udah. Yang penting ya bagi saya ya agama saya ya kan, bagi abang ya agama abang. Yang penting kita saling menghargai, saling menghormati gitu aja. Soalnya kita nanti suatu saat kan tetap dipanggil juga. Di sanalah kita tahu nanti yang mana yang paling benar ya kan, yang mana yang salah kan gitu. Itu aja. Kalau saya ini, Bang, sebelum kita bubar, ya saya mau bubar habis ini. Anda Kristen yang terakhir, saya boleh tanya satu hal lagi nggak? Ya boleh, kalau memang apa saya bisa menjawab. Anda di situ punya Alkitab nggak? Punya, tapi jarang saya membaca Bang. Sekarang nggak ada di tempat,
gitu, nggak ada. Enggak ada di tempat. Kalau gitu saya yang buka ya. Kalau gitu saya yang buka nih. Saya mau menanyakan satu ayat ini. Iya, iya, iya. Nanti boleh nggak saya bertanya juga nanti? Oh mau nanya lagi? Ya udah, nggak apa-apa bentar. Ya, Ya. nanti ya, setelah sampean kan oke aja. Kalau memang saya jawab bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya udah jadi PR aja. Mm. Ya udah, nih ya. Iya, iya, Ini iya. kitab Anda ya. Oke. Nehemia ya. Nehemia 8 ya. Nomor 6 ya pasal 7 nih. Iya, iya. Kita iya. baca Isra, dulu, Isra, ya. Ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya mau tanya sama Anda ya, ini ya yang diajarkan di kitab Anda, ini ritual ibadah siapa? Menyebut Allahu Akbar, lalu menyebut di belakang itu amin amin, lalu sambil angkat tangan dan sujud sampai ke tanah. Ini ajaran siapa ini? Siapa yang melakukan? Nah itu kurang tahu saya nggak, mungkin belum terbaca saya itu. Terus terang aja. Nah, makanya di kitab Anda mengajarkan ibadah sholat. Tuh, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Iya, iya. Jadi kayak iya. gitu. Iya, iya, iya. Kalau Anda nggak tahu, nanti Anda pelajarilah. Bahwa di kitab Anda itu mengajarkan sholat seperti umat Islam. Kata kitab Anda, ya angkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Terus di belakang menyebut amin sambil apa? Sambil sujud muka sampai ke tanah. Jadi gitu. Kalau Anda nggak tahu, nggak usah dipaksa dan tolong nanti Makanya saya nggak dipelajari. menjawab itu. Saya belum pernah baca. Ya udah, silakan. Mungkin Anda pertanyaan terakhir. Saya tidak lagi menanyakan Kristen, paling saya hanya menjelaskan apa yang Anda pertanyakan gitu. Iya, Silakan. iya. Ya kan begini. Kalau menurut sampean, Alkitabnya apa Kristen yang dari perjanjian lama, perjanjian baru itu asli enggak itu? Baik. Saya jawab pakai dalil ya Bang ya. Nih, Quran surah Ali Imran. Ya, saya pasti punya dasar gitu ketika saya menjawab. Saya akan jawab melalui Quran surah Ali Imran ayat 78. Nih, ya. Silakan ya kita perhatikan dulu ya Bang ya, sebentar saya akan baca Quran saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru itu asli? Nih jawabannya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka itu baca sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka itu ya berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi yang Anda baca itu bukan Alkitab, dan kitab Anda tersebut jelas itu tidaklah asli dari Allah gitu. Iya. Nah, satu lagi Bang. Kalau memang itu tidak asli, saya minta ya yang aslinya itu keempat satu ayat yang aslinya tolong bacakan. Kitab Injil yang asli itu. Kitab Injil yang asli, Anda meminta yang asli tapi ayat gitu ya, bukan fisik, betul? Pokoknya yang asli. Gimana yang asli? Kan Abang kan mengatakan itu tidak asli ya kan? Setiap orang mengatakan apa berkas orang itu tidak akurat, itu sudah jelas bisa memberikan yang akurat. Ini loh yang akurat. Nah, kan begitu yang aslinya kan.
Jadi saya minta yang Bentar, asli Bang. gimana, saya ingin tahu yang aslinya gitu loh. Baik, Itu aja. yang asli ini apakah ayatnya yang Anda tanya atau fisiknya gitu? Fisiknya maupun ayatnya. Dua-duanya. Oh, fisiknya maupun ayatnya. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Baik. Kalau seperti itu yang Anda minta Kan berkaitan dengan fisiknya, ya, kan katanya kan dengan tidak fisiknya. asli. Jadi Baik. Gini, yang Bang. aslinya kan saya ingin tahu yang aslinya, yang dari awal-awal aslinya saya ingin tahu. Baik, Bang. Kalau yang aslinya, ya, fisiknya yang Anda minta, maka saya punya satu syarat. Syaratnya mudah. Anda hanya mampu menjawab pertanyaan saya. Mau? Oke. Oke, saya ambilkan dulu ya teman-teman alat peraganya gitu. Biar Oke. dia paham. Iya, Oke ya teman-teman. Sebentar oke. Bang ya, saya ambilkan alat peraga dulu. Oke. Baik. Baik Bang, saya ambilkan alat peraganya ya. Dan tolong, jika Anda ya bisa menjawab pertanyaan saya, maka akan saya tunjukkan Injil yang asli fisiknya. Oke? Oke. Nih. Ini adalah air bening, betul? Iya betul. Yang bening. Tanpa campuran asli air bening. Betul ya? Iya. Nah, kata Al-Quran, ya, kitab Anda itu bukan dari Alkitab, telah bercampur-campur. Maka, ya, ketika Allah katakan di Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi kalau hanya kata Quran kitab Anda telah bercampur-campur, ya tidak asli lagi karena campuran, maka saya campur dulu. Nih, oke. Tuh, saya campur dulu dan akan saya putar gitu, akan saya aduk nih. Oke. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, mana air bening tadi? Ya, kalau dicampur dengan anggaplah dengan bahan-bahan lain yang tidak sama dengan air, ya berubahlah. Itu kan airnya kan tadi bersih ya kan? Iya. Menjadi keruh. Ini kan Itu yang saya masukkan adalah sebuah air serbuk, ya. Nah, itu Kalaunya serbuk ini kan kita campurkan di sini. Nah, mana air bening tadi? air bening tadi udah nggak kelihatan karena kan di situ kan campurannya kotor. Baik, itulah yang dimaksud Al-Quran. Maka ketika kitab Anda itu tidak ada yang aslinya dan telah bercampur, maka fisik aslinya tidak dapat dicari lagi. Nah, bukan begitu, Bang. Berarti Abang belum bisa belum bisa membuktikan Itu yang yang asli. Itu hanya gambaran. Bentar. Nah, itu kan Abang Oke. menggambarkan aja karena sudah umpamanya diumpamakan itu tidak asli lagi, gambarannya ya itu tadi. Tapi sekarang Abang tidak bisa Nah, itu. membuktikan yang aslinya. Saya kalau Abang bisa Bukan tidak membuktikan, bisa membuktikan. kalau tidak bisa seandainya Abang hari ini bisa membuktikan yang aslinya, besok saya mualaf. Jadi gitu Bang ya. Itu Jadi kan Abang menurut hanya Al-Quran, menggambarkan kan, gambarannya begini. Oke. Tetapi yang aslinya Abang tidak bisa membuktikan. Ini loh aslinya apanya, Baik. tulisannya, fisiknya. ya, baik. Nah, Nah, kalau saya menjelaskan sudah seperti ini, ya tadi air bening yang asli saya campurkan dengan air ya yang keruh, iya. maka tidak dapat lagi kita mencari yang bening. Lalu Anda menuduh saya
bahwa saya tidak dapat membuktikan atau Saya bukan menunjukkan fisiknya, bukan menuduh, maka, Bang. ya, Kata Abang baik, tadi saya bentar. siap membuktikan yang Maka- asli, tapi itu cuma Maka saya akan perbandingan. bertanya balik kepada Anda. Itu cuma ketika Anda perbandingan mengatakan, aja berarti kan, tapi Abang Oke, nggak gini. bisa membuktikan yang jadi aslinya ketika yang apa, Anda kan begitu nih. ketika Anda mengatakan saya tidak menampilkan yang aslinya, lalu Anda mengklaim kitab Anda itu asli, saya minta yang aslinya mana? Yang aslinya yang ada itu lah, yang ada itu. Mana? Nah, yang Abang baca itu aslinya sudah itu. Ini Itu ini asli. aja menurut sarjana Kristen banyak tambahan, Nah, bukan yang asli. itu yang aslinya sudah. Yang ada sekarang Ini nggak yang, asli. yang nampak sekarang yang Ini nggak jelas asli. fakta yang sekarang ya itu berarti itu Ini yang nggak aslinya. asli. Nah, Berarti Anda nggak bisa menunjukkan yang aslinya, tapi mengklaim kitab Anda asli. kalau menurut saya itu yang asli. Itu yang asli. Lah nggak ada ini lagi. bukan ini Bang, menurut ya sarjana Kristen dan penerjemah kitab Anda ini tidak asli. Nah, kalau menurut dia silahkan, tapi kalau menurut saya itu yang asli. Nah, sedangkan Berarti Abang sama dong. Abang ya. tidak bisa Sama membuktikan dong. yang Ya. aslinya kan? Sama dong, berarti tuduhan saya kepada Anda tidak bisa menunjukkan yang asli, tapi Ya, mengklaim itulah. kitab asli. Apa yang nggak bisa saya itulah yang sampean pegang itu yang aslinya. Aduh. Itu yang sudah dipakai Ini ribuan bukan tahun yang kan itu. asli. Jadi apa yang itu? Nih, saya yang kasih ya sebuah nih ya. Ini adalah kitab tambahan yang palsu. Nih, ini penjelasannya. Kamu Oh, biar iya, iya, tahu. iya. Nih. Enggak, Sambil ketawa saya nggak apa-apa. perveran Nggak apa-apa. aja gitu. Enggak apa-apa kalau Ini sambil yang ketawa kan. mengatakan bukan saya ya, tapi kitab Anda sendiri nih ya. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini Alkitab. Nih ya. Mari kita lihat kitab Anda ini yang saya pegang nih apakah asli? Nih, Anda bisa lihat di sini ya. Iya. Ya. Oke. Nih. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Karenanya bagian ini pasti gak asli. Iya. Kitab Anda ini, Alkitab ini ya nggak asli. Makanya ya saya tanya kepada Anda, kalau Anda mengklaim kitab Anda asli, mana yang aslinya? Karena orang-orang Kristen sendiri, penerjemah dari kitab Anda mengatakan kitab Anda ini tidak asli. Iya. Ya itu enggak apa-apa. Pasti tidak asli. Tuh. Gimana? 1 Yohanes 5 nomor 6. Nah, saya bukan klaim sepihak. Iya. Makanya ketika ya sarjana kalau Anda. itu dikatakan Gini tidak Bang, asli, sedikit nggak apa-apa. tanggapan saya gitu Yang ya. penting menurut Jadi saya gini. apa yang ada itulah menurut saya yang asli. Soalnya yang asli juga kemudian nggak bisa buktikan kan? Nggak bisa memberikan artinya satu Anda ayat klaim aja sepihak nggak bisa doang memberikan yang gitu. asli itu kan? Nah, gini. Saya belum selesai menjelaskan tentang permintaan Anda. 1 ya, kita perlu catat, fisiknya sudah tidak bisa dicari lagi. Lalu apakah ada ayat yang bisa dicari yang mana yang asli, yang mana tidak? Jawabannya bisa. Nah, kalau ayat, saya tidak menunjukkan alat peraga seperti ini. Saya menganalogikan alat peraga kayak gini, hanya menyatakan bahwa fisiknya tidak bisa dicari lagi yang asli itu. Nah, gitu. Nah, iya, Lalu iya, apakah ada ayat? Ya, ada ayat yang dapat kita pastikan asli. Jawabannya ada, Bang. Ya, ada jawabannya. Contoh apa yang asli? Ketika Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Iya benar. Sembahlah Allah ya, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Maka kata-kata Yesus ini dapat kita pastikan asli karena diverifikasi oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab verifikasi. Bunyinya kayak gimana ya? Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Al-Quran ini kitab verifikasi. Betulkah Yesus atau Nabi Isa itu mengatakan sembahlah Allah? Jawabannya betul.
Di dalam Quran surah Maryam ayat ke-36. Iya, iya, iya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Injil yang asli itu seperti perkataan Yesus, sembahlah Allah. Atau Injil yang asli diverifikasi oleh Iya, Quran. iya, iya. Apalagi Injil yang asli itu yang diverifikasi Quran. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Ada ayatnya di Quran. Iya, Wa rasulan iya, iya. ila Bani Israel. Ali Imran ayat 49. Jadi kalau untuk masalah ayat yang asli masih dapat kita cari. Tetapi kalau bentuk fisik yang asli itu tidak akan pernah kita temukan lagi. Jadi gitu jawaban saya ya. Oke, oke. Nah, satu lagi Bang, satu lagi saya jelaskan. Tadi Yesus kan menyuruh menyembah Allah ya kan. Itu maksud Yesus itu kan Allah yang ada di dalam Yesus. Itu yang suruh